بسم الله الرحمن الرحيم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Berkata penulis kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwu, Jam'u Taksir, Jama' Taksir. Dan ini adalah isim yang kelima yang disebutkan oleh penulis kitab ini, dan ini jama' yang ketiga setelah disebutkan sebelumnya jama' al-mudzakkar as-salim dan jama' al-muannats as-salim. Apa yang dimaksud jama' taksir? Jam'u taksir atau jam'u taksiri, jama' taksir adalah huwa, dia adalah ma taghayyara, apa yang berubah, taghayyara berubah, an dari, surati dari bentuk, mufradihi mufradnya, dari bentuk mufradnya. Jadi ini makna dari jama' taksir, bahwa yang dimaksud jama' taksir adalah ma taghayyara, apa yang berubah, an dari, surati bentuk mufradnya. Inilah yang membedakan antara jama' mudzakkar salim dan jama' al-muannats as-salim dengan jama' taksir. Sebab jama' mudzakkar salim dan jama' al-muannats as-salim adalah jama' yang tidak merubah bentuk mufrad. Berbeda halnya dengan jama' taksir. Ketika kata tersebut dirubah menjadi jama', maka bentuk mufradnya itu terjadi perubahan. Dan perubahan tersebut, apakah perubahan dalam hal harokatnya, misalnya perubahan harokat dhammah menjadi fathah atau dhammah menjadi sukun, atau perubahan tersebut dalam hal penambahan huruf atau pengurangan huruf, terjadinya penambahan huruf atau pengurangan huruf. Ini semua disebut jama' at-taksir. Mithlu, misalnya, waladun, anak kecil, jamaknya auladun, jamaknya auladun. Perhatikan bahwa auladun sebagai jamak taksir telah berubah dari bentuk mufradnya. Ada penambahan alif atau hamzah di depan waw yang sebelumnya tidak ada.
Kemudian waw yang tadinya di fathah waladun, ketika dijamak wawnya menjadi sukun. Kemudian setelah lam ada penambahan alif. Jadi terjadi perubahan dari bentuk mufrad. Maka inilah yang disebut dengan jamak at-taksir. At-taksir itu secara bahasa artinya penghancuran. Jadi dia hancur dari bentuk mufradnya. Lawan dari as-salim, yaitu selamat dari bentuk mufrad. Contoh yang berikutnya, baitun, buyutun. Rumah. Buyutun sebagai jamak taksir telah berubah dari bentuk mufrad, di mana huruf ba yang tadinya di fathah baitun, maka ba-nya berubah menjadi dhammah. Demikian pula ya yang tadinya disukun berubah menjadi dhammah. Kemudian antara ya dan ta ada penambahan huruf waw, menyebabkan jamak ini disebut jamak taksir. Demikian pula rajulun, lelaki, jamaknya rijalun. Dia disebut jamak taksir karena berubah dari bentuk mufradnya. Ra yang tadinya di fathah menjadi kasrah. Jim yang tadinya di dhammah menjadi fathah. Dan ada penambahan alif antara jim dan lam. Demikian pula kata yang berikutnya. Daftarun. Jamaknya dafatiru. Juga termasuk jamak taksir karena terjadi perubahan. Ada penambahan alif antara fa dan ta, kemudian ta yang tadinya di fathah maka dia menjadi kasrah. Daftarun, buku tulis. Rasulun, jamaknya rusulun. Terjadi perubahan harokat ra dari fathah menjadi dhammah. Kemudian ada pengurangan huruf. Yang tadinya ada huruf waw pada isim mufrad, ketika dijamak huruf waw tersebut dihilangkan menjadi rusulun. Rasul atau para rasul. Contoh yang berikutnya masjidun, masajidu. Juga terjadi perubahan dari bentuk mufradnya, di mana ada penambahan huruf alif antara sin dan jim. Masjidun menjadi masajidu. Dan huruf sin yang tadinya disukun, maka dia pun ketika dijamak menjadi fathah. Ini semua termasuk jamak taksir. Jadi jamak apa saja yang terjadi perubahan dari bentuk mufradnya, maka ketahuilah bahwa itu jamak taksir. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa kata ini jamaknya demikian? Kata ini jamaknya demikian karena tidak ada aturan. Ya. Berbeda halnya dengan jamak mudzakkar salim. Aturannya jelas. Penambahan waw dan nun atau ya dan nun. Demikian pula jamak al-muannats salim. Aturannya jelas. Adanya penambahan alif dan ta pada akhirnya. Tapi jamak at-taksir tidak ada aturan. Lalu dari mana kita mengetahui? Nah, ini yang beliau terangkan di sini. Wa yu'rafu dzalika, dan diketahui hal itu, yakni jamak dari sebuah kata, birruju'i, dengan merujuk ila kepada al-qawamisi. Al-qawamis jamak dari al-qamus, merujuk kepada kamus-kamus, yaitu kamus-kamus bahasa Arab.
wa kathrati, dan perbanyak alittila', perbanyak menelaah, wal qiraah, dan membaca. Semakin banyak kita membaca atau mendengarkan kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, maka kita akan semakin mengetahui jamak-jamak taksir tersebut. Jadi, jamak taksir itu tidak memiliki aturan baku, seperti halnya jamak mudzakkar salim dan jamak al-muannats salim. Namun, untuk mengetahui jamak taksir adalah semakin memperbanyak kosakata, mendengarkan bahasa Arab, banyak membaca, banyak menelaah, kita akan semakin terbiasa mengetahui setiap kata-kata tersebut, apa yang menjadi jamaknya ketika dijamak taksir. Al-amthilah, beberapa permisalan-permisalan. Ini untuk semakin memperbanyak kosakata dalam mengetahui jamak taksir. Ra'sun, ru'usun, kepala. Batnun, jamaknya butunun, perut. Yaumun, jamaknya ayyamun, hari. Rijlun, jamaknya arjulun, kaki. Lihat perbedaan jamak rijlun dan jamak rajulun. Kalau jamak rajulun itu adalah rijalun. Adapun jamak rijlun, kaki, adalah arjulun. Hendaknya diperhatikan perbedaan antara kedua kata tersebut. Kitabun, kutubun. Kitab, syahrun, ashhurun, bulan. Yang dimaksud bulan di sini adalah bulan dalam penanggalan, bukan bulan yang di langit. Syahrun, jamaknya ashhurun, dan juga dijamak syuhurun. Selain dia dijamak ashhurun, dia juga dijamak syuhurun. Ainun, mata, jamaknya a'yunun, dan juga dia dijamak uyunun. Asadun, jamaknya usudun, singa. Wajhun, jamaknya wujuhun, wajah, dan juga bisa dijamak aujuhun. Wassallallahu ala